Prabowo Subianto siapkan hukuman terberat bagi para koruptor di Indonesia. Tentunya ini sangat kita nantikan bagaimana Presiden terpilih Republik Indonesia mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Kita memang berharap perampasan aset segera selesai, namun faktanya Prabowo tidak menyiapkan hukuman perampasan aset saja. Prabowo pun menyiapkan beberapa opsi cerdik terkait penanganan korupsi yang sangat merajalela di Indonesia. Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sebuah pidatonya mengatakan bahwa dirinya siap mengerahkan pasukan khusus sekalipun jika ada koruptor yang lari dari hukumannya. Tentunya, jika melibatkan pasukan khusus, ini sangat tidak main-main. Dan ini ultimatum yang sangat menakutkan bagi mereka yang memang berpikir atau tengah melakukan kecurangan terhadap negara. Karena seperti yang kita ketahui bahwa karir militer Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto sangat luar biasa. Apalagi Prabowo Subianto tergabung langsung dalam Komando Pasukan Khusus. Seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo merupakan salah satu tokoh penting di Kopassus yang sangat dihormati hingga saat ini. Tentunya Prabowo Subianto sudah memikirkan betul-betul dan matang-matang rencananya untuk mengerahkan pasukan khusus sekalipun mengejar para koruptor yang mengambil hak rakyat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, dalam beberapa kesempatan Presiden terpilih Republik Indonesia sangat benci dengan para koruptor. Presiden Prabowo ingin menutup semua celah bagi para koruptor yang ingin merongrong Indonesia. Tentunya hukuman-hukuman berat pun disiapkan, termasuk jika diperlukan hukuman penghilangan nyawa sekalipun akan dilakukan. Tentunya ini sangat opsi terbaik bagi Indonesia, karena jika sebuah negeri ingin maju, tentunya kita harus menipiskan terlebih dahulu angka korupsinya, meminimalisir kerugian tersebut, karena memang korupsi ini tidak mudah untuk diatasi. Karena mereka pun punya sistem yang sangat cerdik dan sangat licik. Tentunya ini harus dilakukan secara konsisten dan secara detail. Presiden terpilih Republik Indonesia siap memimpin Indonesia di periodenya. Kita berharap Prabowo bisa memberi dampak nyata bagi para koruptor di Indonesia dan bisa memberikan hukuman seberat-beratnya dan seadil-adilnya sebanding dengan kerugian yang telah mereka perbuat. Karena Indonesia ini adalah negara yang kaya, sepatutnya kita harus menjaga tanah air dari berbagai hama termasuk hama koruptor. Dan itu yang paling penting, diulangi bahwa koruptor ini penanganannya penting dan Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin, nggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita. Kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita ajak terus ada yang nggak mau, kita mau bikin apa, saudara-saudara sekalian? Iya kan? Rakyat minta kita bekerja. Saya katakan dan saya ingin menutup sambutan ini, karena saya sudah melihat ada yang resah di belakang itu. Ini kopi nggak datang-datang dari. Kopi nggak datang-datang, nggak apa-apa. Oke, nggak. Sebagai penutup, saya cerita ini ibarat analogi. Kita di sebuah kampung ada sungai, ya,
kabar anak-anak kita kalau sekolah harus dibilang suku, berbahaya. Akhirnya kita ambil keputusan, kita mau bangun jembatan. Mari kita bergotong royong membangun jembatan. Kita ajak semua pihak untuk membangun jembatan. Kita mau bangun jembatan, ada yang rewel, yang kritik. Oke, kita mau bangun jembatan. Anda bisa sumbang pikiran bagaimana jembatan ini bagus dan kuat. Monggo, silakan. Tapi Anda tidak nyumbang pikiran, tapi Anda terus menghujat, mengkritik, mengejek. Kita mau bangun jembatan. Jadi kita katakan oke, yang mau bantu bangun jembatan monggo bersama-sama. Yang nggak mau bantu, kau duduk aja di situ. Iya kan? Kau duduk di situ, dan kalau kami salah ya terima kasih, kasih tahu kami salah. Tapi kami ingin bekerja, kami ingin bangun jembatan untuk anak-anak kita, untuk masa depan rakyat Indonesia. Ayo bersatu, jangan ikut-ikut demokrasi harus ala Barat. Barat itu di Amerika berapa presiden yang mereka tembak mati? Sampai sekarang mereka ajarin kita demokrasi, tapi mereka sendiri kayak begitu. Mungkin lebih aman jalan-jalan di Jakarta daripada jalan-jalan di negara mereka, mungkin. Tapi kita tidak mau kritik, kita tidak mau ngejek, sudah monggo. You punya tradisi, kita harus cari tradisi kita sendiri, ya kan? Musyawarah mufakat itu ajaran nenek moyang kita. Ajak bicara. Semua kelompok diakomodasi, semua faksi, semua, iya kan? Kalau sudah dapat kebaikan, nggak ada masalah, aklamasi, nggak ada masalah. Justru rukun itu yang didambakan oleh rakyat kita, kerukunan di antara pemimpin kita. Prabowo Jokowi dulu dua kutub, sekarang bisa kerjasama dengan baik. Karena apa? Jokowi cinta rakyat Indonesia, Prabowo Subianto cinta rakyat Indonesia, Zulkifli Hasan cinta rakyat Indonesia, Hatta Rajasa cinta rakyat Indonesia. Kalau kita cinta rakyat Indonesia, kenapa kita nggak kerjasama? Siapa jadi presiden, siapa jadi wakil, siapa, monggo, nggak ada masalah. Mari kita kerjasama untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh.